Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya anak-anak sekalian, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Yoni, Ya Pak. Agung, Hadir Pak. Wanda, Hadir Pak. Aldi, Hadir Pak. Wahyu. Hadir Pak. Hadir semua ya anak-anak. Ya Pak. Ya baiklah. Materi kita pada hari ini adalah nilai-nilai mulia Asmaul Husna. Asmaul Husna ini ada berapa anak-anak? 99. Ada 99. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini hanya 3, yakni Al-Ghaffar, Al-Razzaq, dan Al-Malik. Iya itu. Nah, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari kata Ghafaro yang berarti menutup. Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Ghaffar ini diambil dari kata Al-Ghafaru yang artinya adalah tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka. Nah, jika diambil pendapat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melalui asmanya Al-Ghaffar menampakkan kebaikannya dengan menutupi keburukan manusia di dunia ini dengan anugerahnya. Sementara pendapat yang kedua, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah penyesalan atas dosa bagi hambanya, yang akhirnya penyesalan ini sebagai obat yang menyembuhkan dan terhapusnya dosa. Ya, di dalam Al-Quran Al-Ghaffar ini disebutkan sebanyak 5 kali. 2 ayat disebutkan dengan terpisah yang identik dengan pengampunan dosa. Sementara 3 ayat lainnya disandingkan dengan sifat aziz. Hal yang terakhir ini tidak menunjukkan pengampunan dosa, melainkan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Ghaffarnya menutupi dosa serta kesalahan dan banyak hal lainnya dari diri manusia. Nah, meneladani Allah dengan sifat Al-Ghaffar ini, Imam Al-Ghazali mengartikan Al-Ghaffar ini adalah Allah sebagai zat yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan. Dosa yang dilakukan oleh seorang adalah bagian keburukan yang ditutupi oleh Allah, sehingga tidak terlihat oleh orang lain di dunia dan dikesampingkan kelak di akhirat. Di antara hal yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Di antara hal yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia, yang pertama adalah tubuh bagian dalam manusia dengan bentuk lahiriah yang indah. Maksudnya adalah tubuh bagian dalam kita seperti jantung, seperti hati. Ini ditutupi oleh Allah dengan bentuk lahiriah kita yang indah. Dan yang kedua adalah bisikan dan kehendak hati manusia yang buruk. Ini tidak terlihat oleh manusia, melainkan hanya kita sendiri yang merasakannya. Kemudian yang ketiga, dosa dan kesalahan manusia yang semestinya diketahui oleh khalayak umum. Dengan demikian, makna Al-Ghaffar demikian luas karena mencakup berbagai hal dan bukan hanya semata-mata tertuju kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, kita dapat meneladani Allah melalui sifat Al-Ghaffar ini dengan cara memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang kedua, menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya.
Nah itu tadi materi tentang Al-Ghaffar di Asmaul Husna. Dan materi selanjutnya yakni Ar-Razzaq. Ar-Razzaq diambil dari kata rozoka atau rizq yang artinya rezeki. Hanya saja makna rezeki mengalami pengembangan makna sehingga ia juga dapat berarti adanya pangan, terpenuhinya kebutuhan atau honor seseorang, ketenangan ataupun hujan serta makna-makna lainnya. Dengan demikian, rezeki berarti segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat dimanfaatkan baik berupa fisik maupun non fisik. Nah, meneladani Allah dengan sifat Al-Razzaq ini, yang pertama adalah setiap orang sudah dijamin rezekinya. Itu kata Allah. Buka di Al-Quran surah Hud ayat 6. Ya anak-anak sekalian, meneladani Allah dengan sifat Al-Razzaq ini. Yang pertama adalah setiap orang pasti sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah pasti akan memberikan rezeki kepadanya. Al-Quran surah Hud ayat 6. Nah, agama menganjurkan manusia dalam rangka memperoleh rezeki untuk berusaha semaksimal mungkin, dan apabila terhalangi maka ia dianjurkan untuk bersabar. Kemudian berusaha secara maksimal dan qanaah. Dan yang terakhir, yakni mengantarkan rezeki kepada orang lain atau kita bersedekah kepada orang lain. Ya anak-anak sekalian, kemudian materi selanjutnya yakni Al-Malik. Pengertian Al-Malik ini secara umum diartikan dengan kata raja atau penguasa. Kata Al-Malik terdiri dari huruf mim, lam, dan kaf yang rangkaiannya mengandung makna kekuatan dan kesahihan. Kata Al-Malik ini di dalam Al-Quran terulang sebanyak 5 kali dan biasanya diartikan dengan arti raja. Dua arti ayat tersebut disandingkan dengan kata Al-Haq yang berarti pasti dan sempurna. Hal ini karena kerajaan Allah Subhanahu wa taala abadi dan sempurna, tidak seperti kerajaan manusia. Hal ini terlihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka maha tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya. Al-Quran surah Toha ayat 114. Kemudian Imam Al-Ghazali menyatakan, kata Al-Malik menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, melainkan segala sesuatu itu membutuhkan dirinya. Tidak hanya itu, bahkan segala wujud yang ada di muka bumi ini bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, meneladani Allah dengan sifat Al-Malik. Yang pertama adalah manusia memiliki keterbatasan kepemilikan terhadap sesuatu. Maksudnya adalah dengan asma Allah Subhanahu wa taala, Al-Malik ini seharusnya menjadikan manusia sadar bahwa dirinya itu terbatas. Bukan hanya itu, harta benda yang mereka miliki juga terbatas. Baik terbatas jumlahnya atau terbatas pemakaiannya. Manusia hanya bisa memakai harta yang ia miliki di dunia saja. Demikian pula kepemilikan yang ia miliki juga terbatas. Dan yang kedua, bersyukur terhadap nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia merupakan bentuk pengamalan dari penghayatan seseorang terhadap asma Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Seseorang akan sadar bahwa pemilik sebenarnya bagi segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah berusaha dengan maksimal lalu ia memperoleh rezeki, maka ia akan mensyukuri rezeki itu. Baiklah anak sekalian, adakah yang ingin tanyakan? Tidak ada, Pak. Baiklah, jika tidak ada, mungkin
bisa kita mengerti ya pembelajaran pada hari ini. Pak. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan. Bapak akhiri. Ilalikum assalama wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.